Shalom. 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 Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberi kesehatan yang baik. Terima kasih kami keluarga sampaikan kepada Bapak Ibu Dewan Pers yang berkenan hadir saat ini dan masyarakat yang saat ini mungkin menonton konferensi pers ini. Terima kasih juga untuk semua dukungan dalam bentuk simpati, empati, bahkan antipati atas kejadian penolakan kematian almarhumah dengan vonis positif COVID-19 yang dengan penuh kasih kami sebut nama Yohana Rahayaan, yang merupakan oma, mama, kakak, adik, tante yang secara resmi diketahui oleh keluarga besar dan khalayak ramai tepat pada hari Sabtu 18 Juli 2020. Sebagai keluarga, kami menyampaikan permohonan maaf untuk respon kemanusiaan kami atas meninggalnya umat terkasih dalam status positif COVID-19 yang terjadi dari pukul 15.36 WIB sampai dengan pukul 23 WIB di Rumah Sakit Karer Setuju Langgur yang mengganggu kenyamanan pasien bahkan masyarakat secara umum. Dan sebagai keluarga, kami merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan kronologisnya kepada publik sebagai bentuk menjawab keresahan, ketidaknyamanan, dan perasaan bertanya-tanya atas penolakan yang dilakukan oleh pihak keluarga. Dan kronologis ini merupakan bagian yang akan mengantarkan kami untuk menyampaikan aspirasi sebagai warga masyarakat Maluku Tenggara kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini Lembaga Perwakilan Rakyat, DPRD, dan pemerintah daerah, dalam hal ini tim gugus tugas. Di saat ini kami akan menyampaikan kronologis proses perawatan hingga pemakaman almarhumah Oma Yohana Rahayaan. Namun sebelum itu saya ingin memperkenalkan para narasumber yang di depan ini. Saya sendiri status sebagai cucu dari almarhumah. Nama saya Buki Rahayaan. Di sebelah saya ini anak mantu Rais Rumatora. Selanjutnya Alvin Rahayaan sebagai anak, Niki Rendeo sebagai anak, dan Sony Rahayaan sebagai anak. Selanjutnya untuk tidak membuang waktu, saya akan mempersilakan Saudara Niki Rendeo untuk membacakan secara mendetail kronologis proses perawatan hingga pemakaman Oma terkasih. Kepada saudara dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya akan membacakan kronologis proses perawatan hingga pemakaman almarhumah Ibu Yohana Rahayaan. Lalu selanjutnya baru poin-poin yang menjadi semacam pernyataan sikap atau keresahan kami sebagai keluarga. Sehubungan dengan meninggalnya saudara dan orang tua kami, Ibu Yohana Rahayaan, yang divonis oleh tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Maluku Tenggara sebagai pasien COVID-19, maka kami menyampaikan kronologis sebagai berikut. 1. Pada awalnya Ibu Yohana Rahayaan mengeluhkan sesak napas dan lemas badan pada tengah malam hari Minggu tanggal 5 Juli 2020. 2. Atas keluhan tersebut, pihak keluarga, dalam hal ini kedua anak pasien, Simon dan Yvonne, mengantar yang bersangkutan ke rumah sakit pada pukul 00.30 terhitung tanggal 6 Juli 2020. Sesampainya di IGD Rumah Sakit Karer Setuju Langgur, Ibu Yohana langsung ditangani secara medis. Sekitar jam 1 siang, beliau dipindahkan ke ruangan kelas 1 selama kurang lebih 4 hari. Nomor 3,
Pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, setelah dipindahkan ke ruangan kelas 1, dokter sempat menyampaikan kepada keluarga bahwa Ibu Yohana menderita infeksi paru-paru. 4. Pada hari Rabu, tanggal 8 Juli, pihak rumah sakit melakukan rapid test terhadap Ibu Yohana dan hasilnya adalah reaktif. Hasil itu disampaikan kepada keluarga berhubung pasien harus dipindahkan ke ruang isolasi. Nomor 5. Menurut kesaksian Alvin, karena sudah dinyatakan reaktif pada hari Kamis tanggal 9 Juli, Ibu Yohana sempat dipindahkan ke sebuah ruangan lebih dahulu, kemudian dipindahkan lagi ke ruangan isolasi yang terakhir ditempati pasien hingga menghembuskan nafas terakhir. Ketika dipindahkan ke ruangan yang terakhir, Ibu Yohana sempat mengeluhkan sesak nafas. Menurut Alvin ini anak beliau yang mendampinginya. Berdasarkan keterangan salah seorang perawat yang bertugas malam itu, fasilitas oksigen sentral belum dipersiapkan di ruang isolasi tersebut. Tanpa bantuan alat bantu oksigen, ibunda sempat mengeluhkan sesak nafas dan berkata kepada anaknya, "Al, tolong bilang perawat dong itu sediakan oksigen dulu. Kalau saya mama setengah mati nih." Demikian antara lain kutipan keluhan pasien. Alvin menyampaikannya kepada perawat yang bertugas. Barulah si perawat memindahkan fasilitas oksigen yang dipakai pasien dari ruangan sebelumnya. Alvin mempertanyakan cara kerja pihak rumah sakit yang memindahkan pasien tanpa memastikan kesiapan fasilitas oksigen sentral di ruangan isolasi tersebut. Kepada anaknya, pasien juga sempat mengeluhkan merasa sakit di hidung bekas pengambilan sampel untuk swab test. Selain itu, ia juga sering mengeluhkan panas di bagian kepala yang hanya terasa ringan bila dikipas secara manual oleh kedua anaknya secara bergantian. Hal ini dilakukan mengingat Ibu Yohana juga merasa kedinginan bila menjalankan AC. Nomor 6. Pada hari Kamis 9 Juli, Ibu Yohana difasilitasi untuk melakukan foto rongsen. Pada hari yang sama, dokter juga menyampaikan hasil pemeriksaan laboratorium yang memvonis Ibu Yohana mengidap sakit diabetes mellitus ketika pasien sudah dipindahkan di ruang isolasi. Nomor 7. Simon menyatakan bahwa sejak Ibu Yohana dinyatakan reaktif, pihak rumah sakit membatasi hanya 1 orang dari pihak keluarga yang boleh menemani dan merawat pasien. Selama 3 hari sejak ibunya dinyatakan reaktif, Simon sendirilah yang turut mengurus dan merawat ibunya hingga menyangkut kebersihan tubuh dan bahkan melayani ibunya ketika buang air kecil dan air besar tanpa disediakan fasilitas APD lengkap dari rumah sakit. Pada saat ini, justru Simon sendirilah yang berinisiatif untuk membeli sarung tangan dan masker. Sesudah menemani ibunya selama 3 hari, selanjutnya Simon meminta bantuan adiknya Alvin dan Rais untuk bergantian merawat Ibu Yohana di rumah sakit. Nomor 8. Pada tanggal 10 Juli, dokter menginformasikan hasil rongsen Ibu Yohana kepada Simon secara lisan bahwa paru-paru pasien semacam ditutupi oleh awan-awan putih. Ini dalam bahasa verbatim dokter, kami kutip. Tanpa menunjukkan atau menyerahkan bentuk fisik hasil foto rongsen tersebut. Pada hari yang sama, atas konsultasi dengan dokter, Simon dan Alvin meminta agar keduanya juga mengikuti rapid test. Apalagi menurut pengakuan Simon, dokter sempat mencurigai bahwa dialah yang telah menularkan virus kepada pasien, dalam hal ini sang ibunda. Simon menegaskan bahwa ia terakhir kali keluar daerah ke Ambon dan Seram pada bulan Oktober 2019. Selebihnya, ia hanya tinggal dan berinteraksi di seputaran Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara. Meski demikian,
Simon dan Alvin siap untuk dilakukan rapid test. Nomor 9. Karena dinyatakan reaktif, pihak rumah sakit melakukan swab test kepada pasien Ibu Yohana pada hari Sabtu 11 Juli 2020. Sejak tanggal 11 itu juga, dokter beberapa kali meresepkan sejumlah obat kepada pasien. Untuk selanjutnya keluarga pasien diminta untuk membeli sendiri obat-obatan tersebut. Nomor 10. Sesudah melakukan rapid test pada hari Jumat 10 Juli 2020, belum ada pemberitahuan kepada Simon dan Alvin tentang hasilnya. Simon lalu berinisiatif untuk bertanya kepada dokter pada hari Minggu tanggal 12 Juli. Dia lalu diinformasikan bahwa hasil rapid test untuk Simon dan Alvin adalah non-reaktif. Nomor 11. Pada hari Senin 13 Juli, dokter menginformasikan hasil swab test Ibu Yohana kepada Simon bahwa Ibu Yohana dinyatakan positif COVID-19. Hasil tersebut ditunjukkan hanya dalam bentuk tangkapan screenshot dari HP dokter berisi nama pasien dan keterangan positif yang ditunjukkan kepada Simon. Hasil tersebut juga yang kemudian antara lain diumumkan dalam konferensi pers pada hari Kamis 16 Juli 2020. Nomor 12. Pada tanggal 18 Juli, dokter menginformasikan kepada Simon bahwa Ibu Yohana menderita sakit jantung dan kondisi Ibu Yohana makin menurun. Informasi tentang sakit jantung ini disampaikan kurang lebih 3 jam sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir. Nomor 13. Selanjutnya, sesudah pasien menghembuskan nafas terakhir, pihak rumah sakit menginformasikan bahwa tim medis rumah sakit umum akan mengurusi jenazah dari pemandian hingga membungkus jenazah dan semayamkan dalam peti di ruang jenazah untuk selanjutnya diserahkan kepada tim gugus tugas untuk pengurusan pemakaman. Pihak keluarga sempat berkomunikasi dengan pihak rumah sakit dan tim gugus tugas agar jenazah diberangkatkan untuk langsung dimakamkan di kampung dengan ditemani tim ber-APD lengkap. Tapi tim gugus tugas beralasan bahwa sesuai protap, jenazah harus segera dimakamkan 4 jam sesudah dinyatakan meninggal dunia. Faktanya, jenazahnya akhirnya dimakamkan di pemakaman umum Perumnas pada jam sekitar 23.00 WIB, 8 jam setelah Ibu Yohana menghembuskan nafas terakhir. Nomor 14. Simon menegaskan bahwa hingga saat ini ia dan adiknya tidak pernah menerima bentuk fisik atau bahkan sekedar semacam format PDF surat resmi dari pihak yang berwenang yang menyatakan hasil swab test Ibu Yohana adalah positif COVID-19. Nomor 15. Ketika ditanya oleh Simon dan Alvin terkait kondisinya, Ibu Yohana menceritakan bahwa ia hanya merasa sesak nafas, sementara untuk penyakit lainnya ia merasa cukup kuat. Terkait keluhan sesak nafas tersebut, Simon memberi kesaksian bahwa ibunda pernah dirawat untuk penyakit yang sama pada tahun 2009 di Rumah Sakit Hati Kudus Langgo. Nomor 16. Ketika pihak rumah sakit menyatakan bahwa pasien Ibu Yohana sudah dinyatakan positif, Simon dan Alvin serta keluarga lainnya awalnya tidak lagi diperkenankan untuk menemani beliau dan hanya sebatas melihat dari kaca ruangan. Meski demikian, atas permintaan ibu dan izin dari tenaga medis yang sedang bertugas, kenyataannya Simon, Alvin, dan Rais beberapa kali turut membantu melayani ibunda dengan hanya dibekali masker dan sarung tangan dari pihak medis. Padahal ibunda sudah dinyatakan positif COVID-19. Situasi ini terjadi beberapa kali sampai dengan saat Ibu Yohana menghembuskan nafas terakhir. Nomor 17.
Berdasarkan kesaksian Simon, sejak dinyatakan reaktif positif COVID-19 hingga saat menghembuskan nafas terakhir, pihak keluarga tetap dibebankan dengan sejumlah biaya pengobatan dan kebutuhan kelengkapan pasien. Ia menyebut mulai dari pembelian tisu basah, tisu kering, pampers, hingga obat, seluruhnya ditanggulangi sendiri oleh pihak keluarga. Ia menegaskan bahwa pihak rumah sakit hanya menginformasikan bahwa seluruh biaya kebutuhan itu akan diganti meski tidak sepenuhnya. Mengingat Ibu Yohana adalah peserta BPJS Kesehatan, pihak keluarga berasumsi bahwa biaya tersebut akan ditebus dari BPJS Kesehatan. Dari kronologis di atas, maka kami menyampaikan sejumlah poin sebagai berikut. Pertama, sejak almarhumah ditetapkan berstatus reaktif, baik pihak keluarga yang diizinkan untuk mendampingi maupun seluruh tenaga medis yang menangani almarhumah sampai sebelum meninggal tidak mengenakan alat pelindung diri sebagaimana ditetapkan dalam standar alat pelindung diri dalam manajemen penanganan COVID-19. Semuanya hanya mengenakan masker dan sarung tangan. Yang kami maksud sini APD lengkap ya. Bahkan pada saat masih berstatus reaktif, anak almarhumah harus membeli sendiri masker dan sarung tangan yang dipakai selama melayani almarhumah. Pengenaan APD lengkap oleh tenaga medis, keluarga dan tim gugus tugas baru dilakukan pada saat pemulasaran jenazah sampai dengan pemakaman almarhumah. Saya garis bawahi situ ya. Keluarga dan tim gugus tugas, pengenaan APD lengkap oleh tenaga medis, keluarga dan tim gugus tugas baru dilakukan pada saat pemulasaran jenazah sampai dengan pemakaman almarhumah. Penggunaan APD seadanya tentu saja melanggar protokol kesehatan penanganan pasien COVID-19 sebagaimana ditetapkan oleh WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hal ini menimbulkan kesan bahwa penanganan pasien terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Maluku Tenggara dilakukan secara asal-asalan. 2. Sejak ditetapkan sebagai pasien terkonfirmasi COVID-19, meninggalnya almarhumah, sampai dengan saat ini, almarhumah atau keluarga almarhumah tidak pernah mendapatkan atau diberikan bukti tertulis hasil pemeriksaan swab atau PCR yang diterbitkan oleh tim gugus tugas penanganan COVID-19 atau pihak lain yang berwenang. Anak almarhumah hanya ditunjukkan screenshot hasil swab atau PCR menggunakan HP dokter. Bahkan hasil rongsen paru-paru almarhumah tidak pernah diterima oleh almarhumah atau keluarganya. Padahal hasil rekam medik merupakan hak pasien sebagaimana diatur dalam pasal 52 huruf E Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Nomor 3. Sesuai protokol kesehatan, apabila seorang dinyatakan reaktif, apalagi sudah dinyatakan positif, maka sudah sepatutnya tim gugus tugas COVID-19 seharusnya melakukan tracking untuk selanjutnya dilakukan rapid test terhadap semua orang yang pernah melakukan kontak dengan pasien tersebut. Namun kenyataannya, sampai dengan saat ini tracking dan rapid test tersebut tidak pernah dilakukan terhadap keluarga almarhumah, baik yang ikut mendampingi almarhumah di rumah sakit maupun keluarga yang tinggal bersama-sama almarhumah. Bahkan 2 anak almarhumah yang melayani almarhumah selama berada di rumah, justru mereka berinisiatif sesudah berkonsultasi dengan dokter minta dilakukan rapid test atas diri mereka. Itu pun pihak rumah sakit tidak pernah berinisiatif untuk memberitahukan hasil rapid test mereka berdua. Hal ini sempat menimbulkan kebingungan mereka, apakah mereka juga terpapar COVID-19 atau tidak. Atas inisiatif sendiri pula, mereka mendatangi tenaga medis yang melakukan rapid test untuk menanyakan hasil rapid test dan ternyata mereka dinyatakan negatif atau non-reaktif. Hasil ini dapat kami simpulkan
bahwa tim gugus tugas penanganan COVID-19 terkesan tidak serius menjalankan protokol kesehatan dan terkesan membiarkan virus ini berkembang biak. Nomor 4, selama berada dalam perawatan di ruang isolasi, beberapa kali pasien diberikan resep obat untuk dibeli keluarga di luar. Sejak almarhumah meninggal dan dimakamkan, pihak keluarga berinisiatif untuk mengecek jenis obat yang diberikan kepada almarhumah. Ternyata obat yang diberikan kepada almarhumah adalah obat untuk mengobati penyakit jantung. Obat sejak tanggal 11 Juli tadi kalau ada di kronologi. Padahal hasil diagnosa yang disampaikan kepada almarhumah selama dalam masa perawatan adalah infeksi paru-paru dan diabetes mellitus. Diagnosa penyakit jantung ini sebelumnya tidak pernah disampaikan pihak rumah sakit kepada keluarga dan baru diberitahukan kepada anak almarhumah kurang lebih 3 jam sebelum almarhumah meninggal dunia. Hal ini semakin membingungkan kami selaku pihak keluarga tentang jenis penyakit yang diderita almarhumah sampai dengan saat ini. Nomor 5, resep yang harus dibeli oleh pihak keluarga di luar dengan biaya sendiri jelas bertentangan dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 yang menetapkan bahwa pada tanggal 4 Februari 2020 telah menegaskan bahwa infeksi novel coronavirus atau 2019 nCoV yang kemudian dikenal secara luas sebagai COVID-19 telah ditetapkan sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah atau digolongkan sebagai penyakit infeksi emerging atau disingkat PIE. Oleh karena itu, sebagaimana juga tercantum dalam surat keputusan tersebut, semua upaya penanggulangan COVID-19 termasuk seluruh biaya perawatan pasiennya ditanggung oleh negara. Secara rinci, pembebasan biaya pasien PIE dijelaskan dalam Permenkes nomor 59 tahun 2016. Aturan tersebut menegaskan bahwa pembebasan biaya dimulai sejak pasien ditetapkan sebagai suspek hingga keluar hasil pemeriksaan konfirmasi laboratorium dan garis miring atau dimulai sejak pasien dinyatakan positif menderita penyakit infeksi emerging tertentu berdasarkan hasil pemeriksaan konfirmasi laboratorium hingga dinyatakan sembuh atau sembuh sesuai dengan kriteria atau meninggal. Aturan tersebut menetapkan bahwa pembebasan biaya juga meliputi komponen biaya administrasi pelayanan dan perawatan di IGD, ruang isolasi, ruang ICU, dan jasa dokter. Pemeriksaan penunjang diagnostik, laboratorium dan radiologi sesuai dengan indikasi medis, obat-obatan, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, rujukan dan pemulasaran jenazah, kantong jenazah, peti jenazah, transportasi dan penguburan. Nomor 6, dari kronologi yang sudah kami paparkan, kiranya menjadi jelas bahwa keluarga memiliki landasan untuk meragukan dan garis miring atau mempertanyakan penetapan status almarhumah sebagai pasien COVID-19 berdasarkan sejumlah fakta yang kami garis bawahi kembali. A. Sebelum almarhumah masuk menjalani perawatan di rumah sakit, almarhumah tidak memiliki riwayat melakukan perjalanan ke luar daerah selama tahun 2020 ini dan tidak memiliki riwayat kontak dengan pasien lain yang sebelumnya sudah dinyatakan positif COVID-19 di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua. B. Sampai dengan saat ini tidak ada satupun pihak keluarga yang tinggal serumah dengan almarhumah yang menunjukkan gejala tertular COVID-19, termasuk cucu almarhumah yang baru berusia 2 bulan, yang beberapa jam sebelum masuk rumah sakit, almarhumah masih sempat menggendong cucu tersebut. C. Tidak adanya kepastian jenis penyakit yang diidap oleh almarhumah karena tidak pernah ditunjukkan rekam medik almarhumah kepada keluarga pasien. D. Penanganan almarhumah selaku pasien yang dinyatakan positif COVID-19 yang terkesan asal-asalan. Dan E.
sebagai warga negara Indonesia, sudah menjadi kewajiban kami keluarga almarhumah untuk taat kepada hukum atau aturan yang berlaku dalam segala hal, termasuk patuh terhadap protokol kesehatan dalam penanganan COVID-19. Sejak awal, apabila hasil swab atau PCR sudah keluar dan disampaikan secara tertulis kepada kami selaku keluarga almarhumah, sejak awal pun kami sudah berikhtiar akan menerima apapun diagnosa penyakit yang diderita almarhumah. Dengan demikian, kehebohan sebelum pemakaman almarhumah sesuai protokol kesehatan ini tidak perlu terjadi. Tua 20 Juli 2020 atas nama keluarga Simon Raya, ini anak almarhum. Sekian kami bacakan kronologi dan